selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia. Kalau tugas untuk memoles menaikkan ya tugas dia, supaya kita nanti tahu legasinya. Nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton. Kembali lagi, mari kita berdiskusi mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Ada apa aja isu-isu yang menarik untuk kita ulas, terutama mengenai komentar-komentar daripada stakeholder sepak bola ataupun pelaku sepak bola. Untuk itu, kita lihat video yang pertama. Ada apa? STI diperpanjang kontraknya sampai 2027, ini langkah yang tepat dong. Langkah yang tepat kalau dari sisi target yang sudah dibebankan, maka itu konsekuensi. Cuma insight bolanya yang harus dipertajam dari PSSI kepada Sinteyong. Karena itu tadi, apakah ini memang murni hasil kecerdikan kerja keras dia, atau karena sumbangsih naturalisasi yang begitu besar? Kan itu pertanyaan. Logika sepak bola, jangan ditarik ke arah sentimen, nggak ada sentimen. Lebih rajinlah menengok Liga 1, lebih rajinlah turun ke Liga 1, karena niscaya potensi itu ada. Kalau tugas untuk memoles menaikkan ya tugas dia, supaya kita nanti tahu legasinya. Oh, pemain ini adalah polesannya Sinteyong. Nah, sampai saat ini enggak. Dia memang sangat memanfaatkan naturalisasi yang begitu gencar dan baik. Oke, ini sih video yang cukup agak lama ya, konten yang dipublish, diskusi dengan para pengamat politik, bahkan ada politisi juga di Metro TV. Tapi ada beberapa yang menarik kita diskusikan, kita bincangkan mengenai statement yang barusan. Mengenai yang pertama, Sinteyong sudah pantas diperpanjang kontraknya sampai 2027, dan Puntua menganggap bahwa mesti melihat dipertajam supaya meninggalkan legacy. Ini sih ya agak sedikit absurd juga, cuma kan kadang-kadang ya begitulah Bung Toel. Terus ada juga kalimat bahwa usulnya bagus, Sinteyong rajinlah menengok Liga 1 karena niscaya di situ ada potensi luar biasa. Itu bagus usulnya, tapi saya kira melihat Sinteyong pastinya memiliki satu tim kecil ataupun memiliki tim untuk memantau Liga 1. Nggak bisa dong Sinteyong setiap ada pertandingan match mesti nonton ke stadion langsung, nggak juga. Kan kita nggak tahu, apakah mungkin juga Sinteyong melihat lewat live streaming, lewat televisi, memantau Liga 1. Kalau harus sampai menonton ke setiap stadion kan agak repot juga. Misalkan mungkin yang diinginkan Bung Toel itu misalkan ada Persisam Bali United versus Persija nonton di Bali, terus besoknya ada Persib melawan Barito yang bermain di Banjarmasin, mesti ke Banjarmasin. Atau mungkin PSM versus Persikabo bermain di di Makassar, harus ke Makassar. Ya kan nggak mungkin, karena kan pulau kita sangat luas juga. Liga kita itu seperti ibarat Liga Indonesia itu seperti jarak tempuhnya itu seperti makan melebihi luasnya dari Champions League misalkan dari Jerman, Spanyol, Prancis, Belanda. Kan nggak gitu juga. Pasti saya yakin si Sinteyong juga memantau, tidak harus memantau lewat langsung, tapi lewat revisi juga, lewat live streaming juga, dan pastinya ada tim juga untuk memantau itu. Artinya dia mengatakan bahwa mesti diproses supaya ada potensi, dan tugas Sinteyong memulai. Saya rasa gini ya, beberapa pemain-pemain timnas yang bermain di Liga 1, dia bermain di liga lokalnya bermain di timnas bagus, tapi bermain di liga lokal Liga 1 agak sedikit emang nggak kelihatan. Contoh harus diakui objektif, Rizky Ridho sejak bermain di Persija itu agak underperform daripada ketika bermain di Persebaya musim ini ya. Di Persija walaupun saya pendukung fansnya Persib, tapi saya tetap masih objektif. Rizky itu underperform, itu nggak tahu kenapa. Apakah mungkin sama skema pelatihnya kurang pas, atau mungkin bisa beradaptasi dengan tandemnya, karena di Persija Rizky itu kan bertandem dengan siapa,
pemain yang agak udah 35 tahun itu lupa pemain Persija itu, lupa aku yang bermain Liga Champions, pokoknya itu. Dan kan enggak juga, tapi ketika bermain di timnas sangat bagus. Misalkan Yakob Sayuri musim ketika PSM juara sangat bagus sekali. Di musim berikutnya PSM terjun bebas dan Yakob Sayuri tidak sebagus seperform ketika musim sebelumnya. Tapi ketika bermain di timnas, Sintayong merubah posisinya agak lebih kadang-kadang jadikan bek kanan, itu perform. Artinya Sintayong kan cerdik. Itu sih ya, mungkin ada banyak lagi yang emang ada proses Sintayong yang membuat pemain itu lebih perform. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke video kedua. Ada apa nih ya? Toel langsung anjing Bung Toel timnas ais api harus dipaicu maning pelatih barang gelut karo nyong cah candi gugur bawang batang Indonesia Jawa Tengah ya jenenge mun gelut ayo Bung Toel ijen-ijen asu Bung Toel anjing lo gancuk Bung Toel iki cah candi gugur lain iki dulu gelut ijen-ijen yo duel asu wae idone timnas terus wae pelatih wis api-api idone terus asu dapur mulai. ini sih tidak perlu ditanggapi ya, tapi sedikit kita respon. Mungkin ini gambaran masyarakat kita yang sebel dengan beberapa statement-statementnya sehingga meluapkan dengan ada kata-kata sangat kasar, kata-kata binatang keluar dari mulut Bapak ini mungkin juga menganggap bahwa emang Sintayong sudah hebat, sudah bagus, kenapa mudah seperti itu. diajak berantem sama Bapak ini kan bahasa Jawa, tapi ini bahasa Jawa ngapak ya, karena ada inyong-inyong itu. Kita skip ya, kita lanjut ke video berikutnya. Lucu sih